pajak, selamat datang di Edukasi Kolaborasi DJP dan DDTC bersama saya Rima Budiarti. Pada kesempatan kali ini kita akan menggali lebih dalam terkait topik yang menarik untuk kita perbincangkan saat ini bersama narasumber yang istimewa tentunya. Topik kali ini yang akan kita membahas adalah terkait dengan SP2DK, pemeriksaan dan juga penagihan. Telah hadir bersama saya narasumber yang luar biasa, Bapak Darussalam, praktisi, akademisi, dan juga founder DDTC. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Mbak Rima, apa Bagaimana kabar? kabarnya, Pak? Kabar alhamdulillah baik. Luar biasa. Bapak Darussalam, seorang akademisi, praktisi, dan juga founder DDTC. Ya, Boleh diceritakan, Pak, bagaimana kesibukannya akhir-akhir ini? kesibukannya akhir-akhir ini karena isu pajak ini semakin hangat ya. Memang pajak itu kan memang sumber penerimaan negara yang paling utama sehingga isunya itu tidak pernah berhenti Tidak ya. pernah berhenti ya, Pak? Jadi ya kita tetap harus update tentang isu, kita tetap harus baca buku bagaimana menanggapi isu-isu yang terjadi di lapangan seperti itu. Baik, tentunya kami sangat berterima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk mengedukasi, berkolaborasi apa ya DJP dan DDTC untuk mengedukasi kawan pajak semuanya. Nah, dalam topik kali ini sangat seru ya Pak ya untuk kita diskusikan bersama dan ini juga agar kawan pajak lebih memahami nih Pak terkait dengan SP2DK. Yang kita tahu SP2DK adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak ya Pak, apabila ada dugaan bahwa wajib pajak tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dari sisi Bapak sendiri Pak, Bapak sebagai founder DDTC, kantor konsultan yang terkemuka tentunya ya Pak ya, banyak sekali Alhamdulillah. prestasinya, baik nasional maupun internasional ya Pak. Nah ini seperti apa sih Pak Bapak menyampaikan kepada klien yang ditangani oleh konsultan di kantor Bapak ini apabila mereka menerima SP2DK atau surat cinta dari DJP nih Pak? Ya, sebelum saya jawab apa yang menjadi pertanyaan Mbak Rima, mungkin kita kembali lagi dulu apa sih hakikat substansi dari SP2DK Mhm, tersebut. Kalau kita lihat dari kepanjangan sendiri kan ini kan namanya surat permintaan penjelasan data dan keterangan kan mhm, seperti itu. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa semua bahwa surat ini bukan semacam yang surat adanya dugaan, adanya persangkaan, adanya tuduhan kalau wajib pajak itu melakukan kesalahan. Tidak. mhm, Tapi surat ini dalam menurut pandangan saya konteksnya, substansinya adalah surat bagaimana otoritas pajak mhm. untuk meminta klarifikasi Klarifikasi. kepada wajib pajak atas data-data, Mhm, informasi, bukti-bukti yang ada di internalnya otoritas pajak untuk diklarifikasi oleh wajib pajak apakah mhm, data yang ada ini sudah dilaporkan atau belum melaporkan, benar atau tidak. Jadi menurut saya ini kesempatan bagus ya mhm, bagi wajib pajak dalam menjelaskan kepada otoritas pajak kalau memang wajib pajak selama ini sudah memenuhi ketentuan peraturan yang ada, ini justru kesempatan untuk menjelaskan mhm, bahwa ini loh, kami sebagai wajib pajak sudah menjalankan mengklarifikasi apa-apa yang ditanyakan dalam SP2DK mhm, itu sudah kami laporkan, sudah tercakup dalam SPT kami. Jadi ini menurut saya justru kesempatan. mhm, Jadi sudut pandang saya justru kesempatan. Sepanjang kalau kita sudah benar, mhm. sudah sesuai aturan, kita sudah mendokumentasikan semua bukti, semua data, semua keterangan dalam bentuk satu dokumentasi tertentu, ya kita monggo aja kalau memang Mhm, ini dipertanyakan kembali, ya kita akan siapkan, kita akan sampaikan tanpa ada perasaan apapun juga. Karena mhm, kita pada dasarnya menurut pandangan kami sebagai wajib pajak, kita sudah mhm. apa-apa yang sudah ditanyakan semua sudah tercakup dan atau terlaporkan dalam SPT kami SPT. seperti itu. Jadi menurut saya dari sudut pandang saya Mhm, sebagai pimpinan dari DDTC memberikan informasi kepada wajib pajak, ya kalau kalian sudah patuh, mhm, ya nggak ada masalah. Seperti itu. Bahkan kami sering guyon nih, kalau kami
memang sudah mendokumentasikan ketika kami sudah patuh, ketika SP2DK nggak datang, kita sering bertanya, "Kenapa nggak datang surat cinta ini?" Gitu. Justru kami ingin ya datang aja sehingga, kita akan terbuka, kita akan memberikan sehingga ini kan dipakai oleh teman-teman otoritas pajak Mhm, untuk apakah, dugaan yang mhm, ada tadi yang iya, sifatnya sementara itu akan lanjut ke pemeriksaan atau tidak, kan gitu mhm, kan. Salah satunya kan gitu, produknya. Jadi kalau kita sudah dapat ya kita serahkan minimal kalau ini bisa diterima artinya kan kita aman mhm. untuk tidak dilakukan pemeriksaan seperti itu gitu loh, Mbak. Jadi malah kita tunggu kalau kita memang benar-benar ya gitulah kira-kira guyonannya Mhm. seperti itu. Apa sih, Pak, kebanyakan data apa yang menjadi dasar penerbitan SP2DK? Oke, Biasanya data-data apa sih ya, Pak, yang banyak menjadi dasar ya SP2DK itu, jadi Pak? kalau pengalaman Mhm, kami lagi ya, pengalaman saya itu bisa kita pisahkan menjadi 2. Untuk wajib pajak yang diklasifikasikan sebagai orang pribadi mhm, dan wajib pajak yang diklasifikasikan sebagai wajib pajak badan. Kalau orang wajib pajak orang pribadi itu biasanya data-data ketika ada pembelian properti, mhm, pembelian aset-aset berupa kendaraan mhm, ya, barang aset-aset, bergerak. bergerak, itu biasanya sering ditanyakan apakah, pembelian atas Mhm, properti, atas aset-aset bergerak itu sudah, dilaporkan dalam SPT SPT. orang pribadi itu atau Mhm, belum. Nah, sebenarnya kalau itu memang jadi pertanyaannya, kalau memang kita sudah atas pembelian tersebut atas penghasilan yang mhm, memang sudah dikenain pajak dan tidak kita laporkan dalam SPT sebenarnya gampang aja bagi kita atau bagi wajib pajak untuk menjawab kan gitu. Kita bisa tunjukkan mutasi rekening mhm, kita dan penghasilan yang kita terima baik dalam bentuk usaha sendiri atau mungkin dalam kaitannya pemberian kerja itu sudah ada di rekening dan di rekening itu sudah kita mhm, laporkan dalam SPT gitu kan mhm, terkait dengan, hal-hal yang banyak yang menjadikan sebab adanya SP2DK. mhm, Nah, kalau untuk wajib pajak badan itu ya biasanya itu, kita diminta klarifikasi terkait dengan omset misalnya mhm, yang ada di mana, PPN mhm, dengan omset yang dilaporkan di PPH mhm, itu. Atau yang kedua klarifikasi masalah, biaya-biaya yang terkait mhm, dengan yang merupakan objek PPh 21 dengan akun-akun biaya-biaya kita terkait dengan berbagai macam bentuk remunerasi. Jadi kalau saya sebagai di sini pendiri DDTC, sebagai praktisi mhm, maupun sebagai akademisi, jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan itu. Artinya apa? Artinya kepada wajib pajak kita minta, kita himbau untuk membuat rekonsiliasi lebih awal mhm, sebelum itu ditanyakan, ya. iya. Jadi ketika surat cinta itu datang, kita udah Sudah siap. siap dengan Ya, kita dokumen-dokumennya udah untuk siap, klarifikasi itu ya, Pak? sehingga kita nggak perlu butuh waktu Mhm, banyak untuk memberikan mhm, kepada pihak yang memang berkewenangan untuk menilai, mengecek, dan mhm, menganalisis seperti itu. Jadi sebenarnya SP2DK ini karena ini kan juga sudah menjadi tugas dari teman-teman otoritas mhm, pajak dan wajib pajak pun sudah punya pengalaman juga gitu kan. Jadi apa-apa yang menjadi perhatian dari otoritas pajak, dalam hal ini apa yang menjadi hal-hal yang sering ditanyakan dalam SP2DK, sebagai wajib pajak yang memang sudah patuh, sebenarnya tidak mengalami kesulitan untuk menjawab mhm, pertanyaan-pertanyaan tersebut karena kami jauh hari sebelumnya mhm. kami sudah Sudah mempersiapkan semua mempersiapkan tuh. semuanya ya, Pak, ya? Bagaimana itu Mhm. data mutasi rekening, kita buat akun-akunnya, kita buat rekonsiliasinya, ya silakan aja ditanya, kalau perlu tambah lagi tuh pertanyaan, seperti itu. Itu Iya, sudut pandang mhm, ke kami gitu ya, mhm. dalam menanggapi atau merespon SP2DK ini gitu. Iya, artinya nih kawan pajak ataupun masyarakat ketika menerima SP2 tidak perlu terlalu istilahnya overthinking ya, Pak, ya, Ya ya ketika ya. semuanya sudah disiapkan jauh-jauh hari seperti Iya itu, ya, heeh. ketika mereka menerima SP2DK sudah siap untuk mengklarifikasi. Iya Tadi Bapak sering, sudah cukup beberapa kali menyampaikan terkait dengan klarifikasi, Pak, iya. dan juga konsultan di kantor Bapak di DDTC ini sudah menyiapkan juga ya, Pak, ya. Nah, Heeh. bagaimana Pak nantinya ketika mereka sudah mendapatkan SP2DK, kemudian apakah sudah selesai nih Pak prosesnya sampai dengan klarifikasi kepada otoritas Ya, pajak, Pak?
Jadi kan kalau dalam hal apa-apa yang menjadi pertanyaan, apa-apa yang wajib harus kita klarifikasi, dan sepanjang kita sudah memberikan sesuai dengan bukti, sesuai dengan aturan, saya yakin teman-teman yang memang dari otoritas pajak yang berwenang untuk melakukan penilaian, melakukan analisis analisis pasti bekerja dengan profesional kan. Mhm, Dengan standar yang sudah ditentukan sendiri ya. Kalau memang faktanya seperti itu, buktinya seperti mhm. itu, aturannya seperti itu, ya proses SP2DK ini selesai. Selesai Tidak sampai dengan perlu klarifikasi. ditindaklanjuti dalam konteks misalnya Pemeriksa pembetulan SPP oh, atau mhm, pemeriksaan. Dan saya yakin teman-teman di otoritas mhm, pajak itu bekerja dengan profesional, dengan integritas sendiri, membuat suatu keputusan sesuai dengan data, mhm, informasi, keterangan yang ada, serta aturan-aturan yang ada gitu. Dan pengalaman saya pribadi, banyak juga yang selesai tanpa harus kita melakukan pembetulan, mhm. tanpa harus lebih jauh Lanjut ke diperiksa gitu. pemeriksaan Jadi ini ya, Pak? ya semua tergantung eh, apa yang kita punya, Mhm, data dan fakta, keterangan, dan kita juga percaya teman-teman itu bekerja secara mhm, profesional, sehingga kalau memang ini harus berhenti dengan klarifikasi, ya itulah putusannya gitu. mhm. Jadi menurut saya tidak usah terlalu khawatir berlebihan dengan kata kunci sepanjang wajib pajak itu memang sudah melakukan sesuai dengan aturan yang ada. Saya yakin SP2DK ini kembali lagi fungsi utamanya hanya untuk memberikan Mhm, klarifikasi kalau saya sebagai wajib pajak sudah menjalankan kewajiban saya mhm. sesuai dengan aturan yang ada. Iya, baik. Pak, terkait dengan klarifikasi tadi ya, Pak, Ya, ya. Tadi kan Bapak terus mendorong nih, Pak, mhm, kepada wajib pajak dan juga masyarakat untuk segera klarifikasi nih, Pak, ya. ya, Ada nggak sih, Pak, wajib pajak ataupun masyarakat yang kurang kooperatif nih, Pak, untuk melakukan klarifikasi? Padahal dari sisi konsultan ya. mungkin sudah mendorong mereka untuk klarifikasi seperti itu. Apakah secara otomatis mereka akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan atau seperti apa nih, Pak? Ya, memang kalau sesuai dengan SP2DK sendiri substansinya ketika ini tidak bisa diklarifikasi, tidak bisa dikonfirmasi, Mhm, tidak bisa dibuktikan lebih lanjut, itu kan akan menjadi suatu suatu transaksi dari wajib pajak yang belum terputuskan kan ya, mhm, yang belum terselesaikan kan, di situ masih meninggalkan risiko gitu. Dan yang saya dengar bahwa otoritas pajak di sini dalam hal ini DJP kan itu punya sistem tersendiri ya untuk menganalisis risiko wajib pajak, mhm, baik perilakunya, baik profilnya dan semacamnya, dan ini tentunya akan menjadi bagi teman-teman otoritas pajak untuk wajib pajak yang mempunyai risiko untuk lebih lanjut ditindaki melalui pemeriksaan pajak. mhm, Dan menurut saya itulah yang prosedur dan sistem yang ada di otoritas pajak, dan saya pikir itu hal yang wajar karena berdasarkan sudah diberi kesempatan untuk mhm, mengklarifikasi tapi tidak dipergunakan dengan berbagai macam alasan, memang belum siap atau dokumennya memang belum mhm, terdokumentasi dengan baik, pencatatannya mungkin ada tetapi tidak terdokumentasi, itu yang saya maksud. Sehingga ada kemungkinan dia akan menjadi wajib pajak yang berisiko, yang mhm. bisa jadi untuk ditindaklanjuti untuk pemeriksaan. Pemeriksaan. Ya, jadi semua nanti tergantung dari kesiapan wajib pajak bagaimana merespon Mhm. SP2DK ini, seperti itu. Iya, sebelum kita berbincang lebih lanjut nih Pak terkait dengan pemeriksaan, Ya, mungkin Bapak bisa sampaikan nih Pak, apa sih Pak tantangan utama wajib pajak dalam merespons SP2DK? Mungkin Bapak juga bisa memberikan pesan nih Pak kepada ya. wajib pajak dan masyarakat, bagaimana sih Pak merespon SP2DK ini gitu? Sesuai dengan tadi saya bilang substansinya, SP2DK ini kan sebenarnya lagi-lagi permintaan klarifikasi ya, atas data-data yang dipunya di internal Mhm, teman-teman otoritas pajak. Nah, yang WP bisa lakukan adalah bagaimana mempersiapkan untuk merespon tersebut. mhm, Caranya atau yang paling utama adalah mendokumentasikan semua kewajiban-kewajiban pajak
yang memang sesuai aturan harus dilakukan oleh atau apa yang harus dipersiapkan, ya kita persiapkan jauh hari sebelum surat itu datang. Sehingga itu yang paling utama menurut saya, lagi-lagi dokumentasi. Seperti kalau kita beralih ke transfer pricing, itu kan juga ada kewajiban untuk mempersiapkan Mhm. dokumentasi transfer pricing. Nah, ini dokumentasi yang lebih, dalam tanda kutip, lebih komprehensif dari transfer pricing itu sendiri, seperti itu. Baik, artinya ini adalah salah satu peran penting konsultan ya Pak ya, untuk membantu wajib pajak untuk mendokumentasikan. Karena tentunya kalau perusahaan kan pasti cukup banyak ya Pak ya yang Iya perlu iya 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 iya, dipersiapkan seperti itu. Jadi ini bisa saya tangkap ini adalah salah satu peran penting konsultan nih untuk iya bisa membantu wajib pajak untuk memenuhi ketentuan iya perundang-undangan iya perpajakan iya seperti itu ya Pak. iya. Bapak Darussalam tadi sudah mention ya Pak ya, bahwa SP2DK yang tidak selesai diklarifikasi, dilanjutkan ke tahap pemeriksaan Pak. Nah terkait dengan pemeriksaan ini mungkin stigma masyarakat, wah ini pemeriksaan menyeramkan begitu ya Iya Pak iya ya. iya iya. Kekhawatiran masyarakat ataupun wajib pajak terhadap pemeriksaan ini seperti apa sih Pak? Ya, menarik pertanyaan ini ya. Masalah kekhawatiran, ada kata stigma lagi di Mhm, situ ya. Ini nggak terlepas mungkin dalam perjalanan pemeriksaan itu mhm, sendiri. Pemeriksaan kan tidak hanya terjadi hari ini, kemarin, tapi ini kan sejak reformasi pajak kita tahun 83 gitu kan ya. Pemeriksaan terus berkembang dinamis kan sampai hari ini. Jadi bisa aja kekhawatiran itu timbul karena cerita yang dulu, pengalaman pribadi. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah kita juga tahu bahwa otoritas pajak, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, terus mereformasi dirinya, termasuk dalam konteks pemeriksaan ini mhm, sendiri kan ya. Standar pemeriksaan yang lebih lebih bagus lagi, kode etik yang lebih bagus lagi, sumber daya manusia yang lebih berintegritas, sehingga seharusnya dengan reformasi yang terus berkelanjutan dan tidak akan mhm, pernah berhenti ini, harusnya stigma itu juga akan berubah mhm, seperti itu. Dan itu juga harus dibuktikan ketika pemeriksaan itu dilakukan eh, model-modelnya seperti hari ini gitu ya. Dan saya yakin dengan definisi pemeriksaan itu sendiri, yang mana kata kuncinya dilakukan dengan objektif dan profesional, mhm, itu yang harusnya jadi pegangan bersama gitu. mhm, Objektif maksudnya sesuai dengan lagi-lagi data, keterangan, informasi, dan bukti, dan sesuai dengan aturan, dan mhm, dilakukan oleh seorang pemeriksa yang profesional. profesional. Artinya apa? Yang sudah berdedikasi, Mhm, integritas tinggi, dan mengenyam pendidikan terkait dengan knowledge pajak yang luar mhm, biasa. Jadi dengan dua acuan tersebut dan diakhiri dengan dilakukan dengan sesuai standar mhm, pemeriksaan yang juga bernilai tinggi, ketat, dan sebagainya, saya yakin ya, wajib pajak tidak perlu lagi untuk kekhawatiran mhm. yang berlebihan, apalagi kalau wajib pajak sesuai dengan yang saya sampaikan Mhm, tadi, sudah lagi-lagi ini kata kuncinya iya, mendokumentasikan. Jadi apakah itu SP2DK, mhm, apakah itu dilanjut dengan pemeriksaan, kalau memang pemeriksaan ini lanjutan dari SP2DK, mungkin ada data-data dokumentasi yang masih mhm, tercecer mhm, atau tertinggal, mhm, atau interpretasi yang belum mhm, sesuai, kita nanti buktikan lagi di dalam pemeriksaan ini, seperti mhm. itu. Artinya wajib pajak tidak perlu khawatir Ya, dan di sini, konsultan pajak Pak ya, itu apa sih Pak prinsip dalam mendampingi wajib pajak atau masyarakat yang ternyata mereka harus melalui proses oke. pemeriksaan? Kalau saya berprinsip seperti ini, tugas dari konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan ini. Saya sudah nulis buku tentang kuasa dan konsultan pajak, terbit di tahun 2024. Di awal buku tersebut, konsultan pajak itu punya empat fungsi. Saya nggak sampaikan semua fungsi, tapi ada satu fungsi yang terpenting adalah konsultan pajak itu adalah jembatan antara otoritas pajak Mhm, dan wajib wajib pajak. pajak. Nah, dalam konteks
lebih kecil lagi pemeriksaan, konsultan pajak itu bertugas pertama meyakini wajib pajak bahwa dia diperiksa oleh seorang profesional pemeriksa, kata kunci profesional, dan dikaitkan dengan data, informasi, keterangan yang objektif, sudah terverifikasi, sudah kebenarannya sudah matang, seperti itu. Dan dilakukan dengan standar pemeriksaan yang tinggi. Jadi pertama saya meyakini wajib pajak. Kalau itu sudah dilakukan, Anda nggak perlu khawatir. Tidak perlu berpikiran jauh-jauh. Kedua, saya meyakini otoritas pajak sendiri dalam hal ini pemeriksaan bahwa kalau memang WP-nya itu sudah menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan, dengan sudah dibukti, saya yakinkan kepada teman-teman otoritas pajak bahwa WP pun sudah menjalankan. Jadi intinya saya sebagai jembatan meyakini masing-masing pihak, baik otoritas maupun wajib pajak sama-sama trust. Trust ya Pak ya? Iya, itu yang penting. Itulah fungsi seorang konsultan pajak, bukannya ya optimis lah, kedua belah pihak siap untuk bekerja sama, siap untuk terbuka, seperti itu. Artinya konsultan pajak ini bukan memihak salah satu pihak ya Pak ya? Jembatan. Dia nggak berpihak pada siapapun, dia berpihak kepada aturan, seperti itu. Baik, jadi kawan pajak masyarakat yang mungkin ya Pak ya tadi harus melalui proses pemeriksaan tidak perlu khawatir karena di sini peran dari konsultan pun menjaga profesionalisme dan juga objektivitas baik dari petugas pajak maupun dari kawan pajak itu sendiri. Kemudian Pak terkait dengan pemeriksaan, apa sih Pak bagian paling krusial dalam proses ini Pak? Ya, lagi-lagi ini nggak terlepas dari yang konteks pertama. Salah satu kewajiban wajib pajak adalah melakukan pencatatan. Kalau memang dia kategorinya hanya untuk sampai pencatatan, atau kalau dia kategorinya pembukuan, dia lakukan pembukuan. Dan itu lagi-lagi pengalaman saya cuma hanya cerita pengalaman itu dengan dokumentasi semuanya akan lebih simpel. Seperti itu. Dan semua transaksi-transaksi yang berimplikasi kepada pajak yang terutang, kita juga sudah lakukan dokumentasinya, sehingga ketika di suatu saat dilakukan verifikasi, lagi-lagi kita bilang monggo. Yang saya selalu sampaikan adalah sekali lagi saya ingin keterbukaan. Kita berikan kepada otoritas pajak keterbukaan dengan keinginan agar kalau itu sudah kita buka, sudah terverifikasi, sudah bisa dibuktikan, kita minta imbalannya kepastian. Kalau memang kita sudah benar, ya harusnya nggak perlu ada SKP yang menyatakan kita masih ada sesuatu yang salah. Jadi inginnya adalah kalau di bahasa umumnya, keterbukaan saya tentang data, informasi, keterangan yang sudah terdokumentasi akan dijawab dengan kepastian putusan yang memang sesuai dengan aturan. Itulah yang selalu saya sampaikan. Jadi antara pertukaran keterbukaan dan kepastian. Itu aja terkait dengan pemeriksaan ini. Terbuka ya Pak ya, baik data yang dimiliki oleh DJP maupun data yang dimiliki oleh wajib pajak seperti itu ya Pak ya, dan objektif tentunya. Iya, seperti itu. Dan saya yakin itu kalau memang sudah ada, pasti diganjar dengan kepastian. Kalau memang nggak salah, ya SKP inilah yang terbitkan seperti itu. Tapi kalau memang masih ada kurang bayar atau salah, ya kita juga akan terima. Dan saya juga selalu bilang, kalau memang itu kita tidak sesuai dengan aturan pajak atau kita tidak didukung dengan bukti, kalau kita memang harus bayar, ya saya persilahkan kita bayar saja gitu. Dengan artian apa? Itu menjadi penilaian kelak oleh teman-teman otoritas pajak bahwa kita itu sebenarnya ingin menjadi wajib pajak patuh, ingin ya. Sehingga ketika ingin, tolonglah kami untuk menjadi patuh gitu kan. Seperti itulah kira-kira. Baik, Bapak terkait dengan pemeriksaan ini Pak.
tadi Bapak juga sampaikan bahwa peran konsultan ini sebagai jembatan. Ya, Bagaimana sih Pak komunikasi antara petugas pemeriksa ya, dengan wajib pajak selama ini yang ya, dari sudut pandang Bapak? ya. Sekarang ada hal menarik perkembangan pemeriksaan ini di level banyak negara ya, Mbak ya. Paradigma konfrontasi itu sudah ditinggalkan. Jadi nggak ada lagi sangat ketinggalan zaman lah kalau antara petugas pajak dengan wajib pajak itu saling berkonfrontasi. Yang ada hanya masing-masing pihak akan berlarut-larut. Makanya ke depan atau kita mulai hari ini kita bertransformasi dari konfrontasi ke kolaborasi. Kata kuncinya kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Keterbukaan lagi. Ketersediaan atau kemauan wajib pajak untuk terbuka terkait dengan apa yang menjadi kewajiban pajak mereka, dan tuntutan kita kepada petugas pajak adalah kepastian. Jadi menurut saya kalau kita sudah terbuka, sudah dicek kebenarannya, teman-teman otoritas pajak pun sudah sudah enak dan tidak berisiko untuk apapun juga kan. Ketika dia akan mengeluarkan surat SKP, katakan SKP nihil, juga nggak masalah karena semua sudah terverifikasi gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi menurut saya ke depan kita mungkin antara DJP dengan wajib pajak, kata kuncinya ayolah kita saling kolaborasi, saling percaya, saling terbuka, saling menghormati dengan kedudukan masing-masing. Seperti itu. Ya, baik, ini juga menjadi ruang perbaikan ke depannya bagaimana pola komunikasi pemeriksa dan juga wajib pajak, dan juga nanti bagaimana konsultan ini bisa terus menjembatani untuk menjaga objektivitas seperti itu. Baik, Bapak, tadi setelah kita berbincang terkait dengan pemeriksaan, Pak, apakah ada, Pak, di lapangan ini wajib pajak yang tidak selesai di pemeriksaan dan lanjut ke proses berikutnya, mungkin penagihan, apakah ini juga Bapak dapati di lapangan itu seperti ya, itu kan konsekuensi logis dari hukum terkait dengan proses pungutan pajak kan ya. Ini kan ultimum upaya terakhir lah ya. Tetapi saya selalu bilang kepada wajib pajak, jangan sampai kita ada di tahap di mana proses penagihan itu dimulai. Karena saya selalu menganggap dan saya sampaikan selalu bahwa ibaratnya dari tadi SP2DK, pemeriksaan dan penagihan pajak itu ibaratnya piramida. Semakin ke bawah ruangannya kan semakin besar ya. Di situ ada SP2DK. Kesempatan kita untuk klarifikasi sebanyak mungkin untuk menentukan bahwa kita sudah menjalankan aturan pajak dengan baik. Justru atas sesuatu yang nggak ditanyakan, kalau boleh kita jawab gitu, kita jelaskan siapa kita tuh wajib pajak patuh, nggak ada masalah menurut saya untuk memastikan bahwa kita nggak ada masalah, karena di situ ruang yang sebesar-besarnya klarifikasi. Nah, di atas itu kita masuk proses pemeriksaan itu kan semakin yang di tengah kan semakin sempit, ruangannya tidak sebesar di SP2DK. Dan kalau kita masuk ke piramida yang paling ujung, di situ kan ada namanya penagihan kan, semakin sempit lagi. Dan saya selalu bilang, kita harus selesaikan masalah perbedaan, apakah itu perbedaan data maupun bukti maupun interpretasi itu di ruang SP2DK. Kalau bisa jangan sampai pemeriksaan, apalagi sampai ke penagihan pajak, apalagi itu turun surat paksa, surat penyitaan, itu sesuatu yang menurut saya jangan pernah ada di proses itu. Bagaimana Pak strategis yang Bapak berikan kepada kawan pajak ketika mereka terpaksa harus melalui proses penagihan, Pak? Oke, pertanyaan yang sebenarnya kalau bisa pertanyaan itu dihindari. Jangan sampai kita, tadi saya sudah sampaikan di proses penagihan ini. Tapi kalau memang ini harus terjadi, apa yang bisa dilakukan oleh wajib pajak? Kan seperti itu. Karena bisa aja ini terjadi karena kondisi keuangan, padahal dia memang sudah mengakui memang tidak menjalankan sesuai undang-undang, tetapi apa boleh buat, karena itu kan bisa jadi peristiwa-peristiwa tahun pajak yang lalu kan ya. Sementara itu bisanya proses itu terjadi tahun pajak sekarang.
kondisi ekonomi, kondisi bisnisnya bisa jadi udah berubah kan Mhm. gitu, sehingga ada keinginan untuk membayar ketetapan itu atau dan sebagainya, tapi karena kondisi keuangan nggak ada, sehingga tidak bisa melakukan. Sehingga masuklah kita yang dinamakan dengan proses penagihan itu sendiri. Nah, yang ingin kita wanti-wanti dalam proses penagihan ini, nah kita juga ingin jangan sampai ada dilakukan sampai penagihan aktif gitu ya, sampai ke proses surat paksa dan penyitaan seperti itu. Nah, karena memang ini ruangnya sudah sempit, apa yang bisa yang dilakukan oleh wajib pajak? Nah, lagi-lagi komunikasi tetap harus disampaikan, dialog juga harus terjadi, bicarakan kondisi keuangan kita, bicarakan kemampuan membayar kita dan sebagainya. Jadi semakin sempit lah yang bisa kita kita lakukan, dan yang penting kita tetap menunjukkan niat baik kita Mhm. bahwa kita sampai ke proses penagihan ini, kalau memang itu faktornya tadi kondisi keuangan yang nggak Mhm. memungkinkan, ya kita sampaikan, dan itu yang terus kita garis bawahi, sehingga kita itu tidak akan dikategorikan yang wajib pajak yang sengaja Mhm. untuk tidak patuh. Mhm. Kita sampai ke proses ini bukan karena intensi kita untuk sengaja, tapi karena ya keadaannya seperti itu. Jadi kesannya kan berbeda kan Mhm. ya, ketika sampai proses penagihan itu kita sampaikan ke teman-teman Mhm. otoritas pajak. Jadi lagi-lagi di sisi ini komunikasi untuk membuat bahwa kami misalnya wajib pajak ini sampai proses ini bukannya kita bangkang, Mhm. bukannya kita bandel, Mhm. tapi ya memang kondisi keuangan kami yang nggak memungkinkan, sehingga kalaupun nanti sampai ke penagihan aktif, sampai sita aset, itulah yang yang Mhm. yang 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 kami punya. Dan juga bisa mungkin kita terjadi dulu karena salah manajemen, Mhm. manajemen masa lalu nih, manajemen udah ganti kan, nggak paham soal pajak, seperti itu bisa aja terjadi Mhm. faktanya di lapangan. Tapi kan apapun resikonya, itu kan, proses ini tetap tetap Ya. harus jalan, Mhm. seperti itu. Jadi yang saya tangkap, wajib pajak itu harus terbuka, menyampaikan kondisinya seperti apa ya, Pak, ya, Iya dalam iya. proses penagihan ini. Karena akan ada beberapa opsi yang sah dan legal seperti mengajukan permohonan angsuran Iya iya iya. ataupun penundaan. Iya. Dan yang saya tangkap dari Bapak, kata kuncinya adalah wajib pajak ini jangan diam atau bahkan menghindar dari proses ini, karena itu akan justru memperburuk situasinya ya, Pak, Iya ya? iya. Karena dengan adanya penagihan nanti ketika penagihannya selesai kan dia tetap juga sebagai wajib pajak kan. Mhm. Tadi, sempat disinggung ada upaya, bisa melakukan penundaan, Mhm. atau Permohonan melakukan angsuran. angsuran, Mhm. itu salah satu yang bisa diberikan oleh aturan itu sendiri atau oleh otoritas pajak. Menurut saya, kalau itu masih memungkinkan bagi wajib pajak, tadi karena saya bilang tadi faktor kondisi ya itu dilakukan gitu. Upaya-upaya yang masih memberikan wajib pajak kesempatan ya, itu Mhm. kan, walaupun itu kesempatan di ujung gitu kan, dengan keringanan yang bisa wujudnya tadi cicilan atau Mhm. penundaan. Kalau memang itu masih ada ruang, ya kita harus usahakan untuk Mhm. mendapatkan itu. Tapi yang lebih kata kunci lagi adalah kalau sekarang itu kan kalau dalam konteks global, yang jadi masalah itu bukannya kita ada pilihan nih, SKP besar atau reputasi. Nah, yang dijaga itu justru reputasi. Mhm. Jadi artinya apa? Artinya jangan sampai ketika kita sudah melalui proses penagihan itu kan kesan di luar, kesan dari otoritas pajak terhadap wajib pajak ini kan, wah ini wajib pajak yang memang sengaja untuk tidak Mhm. patuh. Yang ingin saya sampaikan agar jangan sampai kita dikasih stempel itu. Mhm. Mhm. Karena ini bisa jadi karena kesalahan pajak masa Ya. lalu. Yang di mana mungkin bisa jadi kalau itu badan usaha atau wajib pajak badan, itu kesalahan manajemen lalu. Sementara Mhm. saya baru ada hari ini, seperti ini di perusahaan. Jadi, tetap upayakan penundaan, cicilan, tapi yang lebih penting
Mhm. jaga reputasi Jaga wajib reputasi pajak wajib itu. pajak ya, Pak, Iya, ya. heeh, Baik, terkait dengan permohonan angsuran ini, Pak. mhm. Mungkin Pak Darus ada tips nih, Pak, kepada kawan pajak agar permohonan angsuran ini bisa dikabulkan, Pak? Ya, tentunya semua apa-apa yang dipersyaratkan, agar angsuran itu dikabulkan, dipenuhi, tentu ada persyaratan-persyaratan Mhm, tertentu. Nah, tentunya kan juga akan melihat, lagi-lagi itikat baik. Kalau saya bilang itikat baik itu di nomor satu. Kedua, bagaimana, kondisi keuangan kita kan, mhm, bagaimana, arus kas kita, bagaimana dana kita yang ada di situ kan, seperti itu. Apakah memang memungkinkan dilakukan itu kan, mhm, seperti itu. Dan perlu juga kita lakukan komunikasi dengan baik dan untuk meyakinkan dengan didukung dengan 3 hal tersebut, itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini, kedua dengan kondisi kondisi keuangan arus kas. kita, kondisi arus, cash flow kita, dan meyakinkan, bagaimana semuanya nanti bisa kita selesaikan melalui mekanisme angsuran atau penundaan Mhm, tersebut. Dan kalau memang itu memang benar-benar faktanya seperti itu, ya insya Allah akan didapat. iya, Sehingga dengan itu kita masih bisa dikategorikan yang memang wajib pajak yang dalam mhm, konteks tidak ada iya. intensi, ya. Tidak ada intensi untuk menggelapkan, tidak membayar pajak seperti itu. Itu yang selalu saya tekankan kepada wajib pajak, jaga, jaga, dan jaga. Kembali lagi ya, Pak, ya, keterbukaan, jangan ada dusta di antara kita ya, Pak, doain. Ya, ya, ya bisa diasosiasikan dengan Mhm. terminologi-terminologi tersebut gitu kan. Baik, Bapak, tapi ketika misalkan Mhm, Pak wajib pajak ini memang terpaksa harus, masuk ke penagihan aktif, apa mhm. sih Pak saran Bapak kepada wajib pajak menyikapi surat paksa atau penyitaan? Oke, ruang, lagi-lagi ruang ya. Susah bagi teman-teman di otoritas pajak, susah juga di wajib pajak. Karena ya nggak ada lagi ruang untuk apa ya, ini kita sudah di perjalanan tuh udah di perjalanan akhir gitu Mhm, loh ya. Tapi ya saya cuma lagi-lagi ingin menyampaikan ya inilah kondisi yang memang harus dilewatkan dan lagi-lagi saya ingin sampaikan tidak ada niat untuk seperti ini, itu yang bisa saya lakukan, tidak ada niat jahat atau good faith, niat yang tidak yang tidak baik terkait dengan kenapa kok saya sebenarnya juga bisa disampaikan nggak mau dengan masuk di kondisi mhm, kondisi ini. Jadi intinya adalah karena ruangnya sempit dan saya sebagai founder dari DDTC, saya selalu menyarankan jangan pernah masuk mhm, ke ruang ini penagihan ya, ini. ke ruang penagihan, jangan pernah masuk. Jangan pernah kita membuka pintu Mhm, untuk sampai ke situ. Karena apa? Karena sebelum proses penagihan ini terjadi, kita sudah diberi ruang yang terang benderang di fondasi piramida, piramida itu yang paling mendasar mhm, melalui SP2DK. SP2DK tersebut. Itulah fungsinya. Dan menurut saya SP2DK ini kan relatif baru, dulu juga nggak dikenal kan ya. Jadi kalau menurut saya dari sudut pandang saya, kalau dulu kan langsung pemeriksaan kan Mhm, ya, tapi sekarang diberikan ruang baru kan, mhm, yang terang benderang untuk klarifikasi. Menurut saya pakai. baik. Lagi-lagi ya, Tantang Pak, kalau ya. nggak dapet. Ya karena di situ kan nanti ada by system tadi saya Mhm, bilang kan, by system itu kan ada menurut dugaan otoritas pajak ada ruang-ruang yang belum terputuskan kan, mhm. risikonya masih ada dan menurut saya SP2DK itu kan masuk untuk supaya kita nggak dikategorikan sebagai wajib pajak yang berisiko yang nanti bisa terpilih untuk dilakukan pemeriksaan, Pemeriksaan. seperti itu. Baik. Lagi-lagi kan pajak, manfaatkan ruang SP2DK, klarifikasi sampai dengan tuntas, jangan sampai masuk ke pemeriksaan atau bahkan di tahap penagihan. Ya, Begitu Bapak? ya, itu nggak boleh masuk ke situ deh pokoknya. Ya karena udah dikasih kesempatan. Mhm, mhm, Kalau kita nggak pakai, itu kalau menurut saya wajib pajak tuh ada struktur tuh, ada tim pajak kan. Itu kalau nggak pakai itu udah ini suatu apa ya menurut saya, kamu dikasih ruang,
kamu nggak pergunakan, itu bos besar bisa bisa apalah dengan tim-tim ini gitu loh. Jadi seperti itulah, realitas dan cara pandang yang harus dilakukan terkait dengan kita kan tadi diawali dengan SP2DK Mhm. kan gitu. Itulah menurut saya. Jadi, di sini tuh cara pandang, bagaimana kita menyikapi wajib pajak. Bisa jadi orang menyikapi apa-apaan tuh Mhm. SP2DK, menambah beban, menambah kewajiban, bikin stres, bikin waktu habis di situ. Itu sudut pandang tersendiri. Tapi kalau kita punya sudut pandang lain dengan kalau kita memang udah patuh, oh ini Mhm. kesempatan nih bagi saya. Saya wajib pajak patuh loh, dan saya bangga atas itu. Iya. Ini, saya siap Mhm. untuk buka-bukaan, tapi Iya, tolong saya dikasih kepastian kepastian. putusan atas keterbukaan Mhm. saya, minimal saya tidak menjadi wajib pajak yang berisiko untuk Mhm. diperiksa. Oke, Iya. simple. Baik, Bapak, ini kita akan memasuki segmen Ya, refleksi, yang mana saya harap Bapak bisa lebih banyak memberikan pesan kepada kawan pajak semuanya. oke. Kira-kira pelajaran penting apa sih Pak yang Bapak bisa bagikan dari pengalaman-pengalaman Bapak, baik itu sebagai praktisi, akademisi, dan juga founder dari DDTC ini Pak? Yang ingin saya tekankan adalah ruang komunikasi antara otoritas pajak dan wajib pajak sudah dibuka lebar. Melalui apa? Melalui SP2DK. Bagi kami ini adalah cara pandang. Cara pandang apa? Kalau kami mengartikan bahwa SP2DK ini adalah keuntungan bagi wajib pajak untuk mengklarifikasi dirinya Mhm. adalah sebagai wajib pajak patuh. Apa-apa yang ditanyakan dalam SP2DK itu sudah kita dokumentasikan jauh sebelum surat Anda itu datang, bilang. Jadi kesempatan untuk klarifikasi. Mhm. Kalau itu cara pandang saya dan itu yang saya anjurkan kepada para wajib pajak. Kedua, yang bisa saya sampaikan dalam hal terkait dengan 3 hal dan peran konsultan pajak. Tadi di awal saya menyampaikan ada 4 peran konsultan atau profesi konsultan pajak. Dan yang peran yang kedua, tadi peran pertama sudah saya sampaikan adalah bagaimana meyakinkan masing-masing pihak karena dia sebagai Mhm. jembatan. Kalau yang ini perannya adalah bagaimana konsultan pajak itu bisa juga dalam konteks yang dinamakan profesi yang official nobili, officium nobile. Jadi konsultan pajak itu bekerja semata-mata tidak hanya untuk profit, Mhm. tapi punya tanggung jawab, punya peran melakukan edukasi pajak. Mhm. Ini peran yang sangat penting. Artinya apa? Artinya ke depan peran konsultan pajak ini harus memperbanyak bagaimana wajib pajak itu paham aturan yang sedemikian dinamis sehingga wajib pajak itu bisa melaksanakan hak dan Mhm. kewajibannya kelak itu sendiri, tidak lagi tergantung dengan konsultan. Jadi konsultan yang bagus itu bagaimana Mhm. memintarkan wajib pajak pinter, Anda nggak butuh saya lagi gitu loh. Dan saya akan beralih Iya. ke mereka-mereka Mhm. yang memang belum gitu loh. Jadi itu tujuannya, edukasi. Nah, bagaimana sekarang hubungan antara otoritas pajak dengan konsultan pajak? Saya ingin membawahi bahwa kita harus masuk ke hubungan yang dinamakan era baru. Hubungan antara otoritas pajak, hubungan dengan wajib pajak, dan hubungan dengan konsultan pajak. Konsultan pajak ada di tengah antara otoritas dan wajib pajak. Jadi, andai Mhm. kata otoritas pajak akan menjangkau wajib pajak yang sedemikian banyak itu sangat mustahil. Sehingga butuh pihak Mhm. ketiga, salah satunya di sini adalah konsultan pajak. Bagaimana otoritas pajak menyampaikan pesan-pesannya, menyampaikan hal-hal yang harus dibangun kepada wajib pajak melalui peran dari si konsultan Mhm. pajak. Sehingga era baru hubungan otoritas dan konsultan pajak adalah mitra. Seperti itu. Mhm. Mitra yang bagaimana? Yang saling percaya Mhm. lagi-lagi.
Seperti itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan, kalau gitu apa yang harus dilakukan oleh konsultan pajak kepada wajib pajak? Meyakini bahwa otoritas pajak itu sudah bekerja. Mhm. Tadi dengan apa? Profesional, Profesional dan objektif. objektif. Dan juga meyakini bahwa kepada otoritas pajak bahwa wajib pajak saat ini sudah Mhm. berbeda dengan yang dulu yang hubungannya atas konfrontasi. Mhm. Karena apa? Mereka sudah berubah, sudah mempersiapkan apa-apa yang memang menjadi kewajiban dari wajib pajak. Salah satunya tadi apa? Pembukuan, pencatatan, dan mendokumentasikan seperti itu. Jadi itulah yang kita harapkan, era baru sudah kita tinggallah konfrontasi, sudah nggak saatnya lagi, capek, sama-sama capek, berbiaya tinggi. Artinya ya kita didik semua wajib pajak melalui peran konsultan pajak seperti itu. Itu yang kita harapkan Mhm. bersama-sama. Ayo Baik. kita semangat dengan era baru ini. Era baru. Kita optimis Mhm. era baru ini akan hadir dan itu menjadi referensi hubungan Mhm. antara tiga pihak Mhm. tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Darussalam yang sudah berbagi kepada kita semuanya. Semoga kawan pajak juga semakin paham ini Pak terkait dengan SP2DK, pemeriksaan, penagihan, dan juga bagaimana peran konsultan dalam ekosistem pajak. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Darussalam atas waktunya. Semoga Bapak juga selalu sehat dan tetap semangat Bapak untuk era baru yang telah Bapak sampaikan tadi. Terima Baik. kasih. Sekali lagi kawan pajak, demikianlah edukasi kolaborasi kita antara DJP dan juga DDTC. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kawan pajak semuanya dan tentunya transparansi, kepatuhan, dan komunikasi terbuka adalah kunci utama dari hubungan kolaborasi antara wajib pajak dan otoritas pajak. Saya Rima Budiarti pamit undur diri dan sampai bertemu di lain kesempatan.